Hai, selamat datang di Biblians. Kali ini kita bakal bahas satu hal yang membuktikan bahwa kekristenan benar adanya. Yuk kita bahas. Oke, langsung to the point aja. Hal yang membuktikan bahwa Kristen itu kebenaran adalah para murid, para rasul Yesus yang mau mati demi kekristenan, yang mau rela mati martir demi kekristenan. Mereka semua mati martir, dibunuh, disiksa, dibunuh karena dibenci, karena memberitakan kekristenan, kebangkitan Yesus. Oke, kecuali Yohanes, karena dia yang udah digoreng, direbus tapi nggak mati, lalu akhirnya diasingkan ke Patmos, ke Pulau Patmos. Tapi intinya mereka semua dibenci, dikucilkan, dan disiksa, dan dibunuh karena memberitakan Injil itu, memberitakan kebangkitan Yesus itu. Jadi yang membuktikan kekristenan benar adalah mereka, para murid yang rela mati martir. Oke. Mungkin ada yang berpikir, kalau gitu semua orang yang rela mati demi agamanya itu membuktikan agamanya benar. Gampang banget. Oke, mungkin ada yang berpikir begitu, tapi poinku di sini bukan tentang sekedar mereka yang mau mati demi agamanya. Bukan itu. Sekarang begini, kita lihat orang yang mau mati demi agamanya. Misal, bom bunuh diri, jihad, apapun namanya itu, terserah. Tapi setiap orang yang mau mati demi agama tersebut, pasti itu karena dia percaya agamanya itu benar. Ya toh? Adakah orang yang mau mati demi satu agama, tapi dia tahu agama itu palsu, bohong, ngarang, dan salah total? Apakah dia mau mati demi agama itu? Kalau dia memang fix tahu, mutlak tahu, itu fix salah, itu fix agama palsu, agama sesat, adakah yang mau mati? Gak ada. Semua orang yang mau mati demi agamanya, bom bunuh diri kah, ngapain, terserah, itu pasti karena dia percaya agama itu benar, dia pegang itu habis-habisan. Tidak ada yang mau mati demi agama yang dia tahu, yang sudah terbukti itu sebuah kepalsuan, sebuah kesalahan. Gak ada yang mau mati demi itu, ya toh? Nah, ini poin pentingnya. Ini poin pentingnya di video kita kali ini. Nah, sekarang lihat para murid. Mereka itu mati demi satu event, yaitu kebangkitan Yesus. Karena kekristenan dilandaskan pada satu peristiwa itu. Kalau kebangkitan Yesus tidak pernah terjadi, maka seluruh kekristenan runtuh sampai hancur berkeping-keping. Karena nggak ada lagi yang bisa dipertahankan dari kekristenan kalau Yesus tidak bangkit dari kematian. Tapi kenapa para murid mau memberitakan kebangkitan Yesus? Apa motivasi mereka melakukan itu? Oke, mungkin banyak yang bilang Yesus itu nggak bangkit. Para murid itu mengambil tubuhnya, mencuri mayatnya, lalu memberitakan dia sudah bangkit. Nah, di sini letak terpenting poin kita. Sekarang gini, kalau mereka memang mencuri mayat itu, berarti mereka tahu Yesus tidak bangkit, ya toh? Karena mereka sendiri yang nyuri mayatnya, lalu mereka sembunyikan entah kemana, entah bagaimana, terserah. Intinya mereka tahu Yesus tidak pernah bangkit. Intinya mereka tahu kebangkitan Yesus seperti yang dijanjikannya pas dia hidup itu adalah sebuah kegagalan, kepalsuan, kebohongan, kebodohan, kesalahan, apapun itu. Pokoknya itu hal yang tidak benar sama sekali. Tapi mereka pergi ke seluruh dunia lalu memberitakan tentang kebangkitan itu. Apa motivasi mereka? Lalu apa yang mereka dapat? Mungkin mereka mendapatkan kekayaan, ketenaran, kenaikan strata sosial, disayangi oleh Yahudi, dihargai oleh pemerintah Romawi. Mungkin mereka mendapat semua itu? No, sama sekali enggak. Yang mereka dapat adalah dikucilkan, makin dibenci oleh orang Yahudi karena memberitakan kebangkitan Yesus, dibenci oleh Romawi. Mereka diasingkan, mereka disiksa, bahkan dibunuh karena memberitakan Injil itu, memberitakan Yesus telah bangkit. Jadi apa motivasi mereka? Dapat yang enak enggak? Dan yang terlebih bodoh, mereka tahu hal itu tidak terjadi. Kalau memang mereka mencuri mayat Yesus, dan memang Yesus tidak bangkit, tapi mereka tetap gila-gilaan memberitakannya. Kecuali dengan memberitakan itu, mereka jadi dicintai Yahudi, mereka jadi dihargai Romawi, diberi harta, diberi kekayaan, diberi jabatan, diberi kenaikan strata sosial. Barulah mereka rela bohong demi itu semua, karena enak. Ayo kita bohong aja, kita ambil mayat Yesus, lalu kita beritakan dia udah bangkit, pasti kita akan kaya, akan terkenal.
Kalau mereka melakukannya demi itu, kalau mereka mendapatkan semua itu, maka kita punya spekulasi, bisa berspekulasi bahwa mereka bohong, mengarang cerita demi semua keenakan, ketenaran, kekayaan itu. Tapi mereka nggak mendapatkan semua itu, dan mereka tahu konsekuensinya. Tidak ada yang enak seperti itu. Semua konsekuensinya adalah keburukan. Karena sejak Yesus hidup aja, mereka sudah dikucilkan. Pengikut Yesus itu dikucilkan. Apalagi sekarang, Yesus sudah mati dan mereka sok-sokan memberitakan Yesus bangkit, kalau memang padahal tidak bangkit. Jadi, apa motivasi mereka? Tidak mendapatkan hal positif, ketenaran, kekayaan, gak ada. Jadi apa motivasi mereka memberitakan Yesus bangkit, kalau itu tidak terjadi? Atau ini membuktikan Yesus memang bangkit dari kematian. Makanya para murid yang tadinya takut, sembunyi pas Yesus mati, akhirnya berubah 180 derajat, berkobar-kobar memberitakan Injil ke seluruh penjuru dunia di mana mereka bisa datangi. Ada yang ke India, ada yang ke Eropa, ada yang ke Afrika, ada yang di Asia Kecil, dan yang lain. Dan mereka semua rela mati martir demi itu. Kenapa? Tadi di awal poinku, adakah orang yang mau mati, mau bunuh diri demi suatu hal yang dia tahu adalah kebohongan? Yang dia tahu mutlak bahwa itu adalah fix kebohongan, kepalsuan? Ada yang mau mati demi itu? Nggak ada. Semua orang mau mati, kalaupun mau mati demi hal yang dianggapnya benar. Tapi para murid, kalau memang Yesus nggak bangkit, mereka jadi saksi mata bahwa Yesus nggak bangkit. Tapi mereka mau memberitakan itu, Yesus bangkit, dan mereka mati demi itu. Nggak ada orang yang mau begitu. Itu orang dungu, orang goblok yang mau begitu. Nah, kecuali memang para murid menyaksikan Yesus itu bangkit di depan mata mereka. Kasat mata dengan mata kepala mereka, mereka lihat Yesus bangkit. Sesuai dengan janjinya, 3 hari mati lalu bangkit. Makanya mereka yang tadinya penakut, sembunyi, lalu keluar, lantang berbicara, berkobar-kobar, gak peduli apapun konsekuensinya. Beritakan, karena memang ini kebenaran. Yesus bangkit dari kematian. Dia mengalahkan maut. Makanya mereka memberitakannya dengan sangat berkobar-kobar. Gak peduli apa resikonya, mau mati kayak, dikucilkan kayak, dibunuh kayak, apa aja. Karena ini kebenaran. Makanya mereka rela. Nah, jadi itu teman-teman poinnya. Kenapa kematian martir para murid tidak sama nilainya? Beda nilainya dengan kematian orang-orang di kepercayaan lain yang mau membunuh diri, mau apapun namanya, demi agamanya. Itu bukan itu yang membuktikan agama itu benar. Karena dia mati dengan demi suatu hal yang diyakininya benar. Para murid beda. Mereka mau mati demi suatu hal yang mereka tahu itu tidak terjadi. Mereka tahu itu mereka karang, itu kebohongan, itu kepalsuan. Mereka mau mati demi itu. Wow, gak ada orang yang mau begitu. Kecuali mereka mau mati karena mereka tahu Yesus memang bangkit. Mereka lihat itu. Dan mereka disiksa, dibunuh. Gak apa-apa, karena itu kebenaran. Yesus bangkit dari kematian. Jadi intinya ada bukti kasat mata di depan mereka apakah Yesus bangkit atau tidak. Seperti tuduhan itu, apakah mereka mengambil mayatnya? Kalau sudah mereka ambil mayatnya, berarti mereka tahu jelas Yesus tidak bangkit. Beda dengan kematian orang-orang di kepercayaan lain. Tidak ada bukti kasat mata di depan mereka yang bisa membuktikan agama itu benar atau salah. Tapi kebangkitan Yesus ada bukti kasat mata di depan mereka yang bisa mereka jelas lihat. Atau mereka curi mayatnya seperti tuduhan yang ada. Tapi yang ada mereka rela mati, martir. Tidak sedungu itu, tidak ada manusia sedungu itu kecuali memang Yesus benar-benar bangkit. Makanya mereka berkobar-kobar. Itulah yang membedakan kematian martir murid dan kematian orang-orang di kepercayaan lain yang rela mati, bom bunuh diri demi agamanya dan sebagainya. Oke? Dan itu berarti kebangkitan Yesus adalah hal yang benar-benar terjadi. Dan ini berarti kekristenan adalah sebuah kebenaran. Karena fondasi kekristenan ada di event kebangkitan Yesus itu. Kalau itu salah, itu tidak terjadi, itu bohong, itu kepalsuan, maka kekristenan hancur, runtuh semua. Tapi kalau itu terjadi, sebaliknya, kekristenan, the truth, kebenaran. Oke, coba kita saksikan video dari channel Kristen, The Babylon Bee, tentang hal ini yang udah kita bahas ini. Mereka buat video keren tentang kekonyolan, kedunguan para murid. Kalau mau mati demi suatu hal yang sudah jelas-jelas palsu, mereka palsukan. Dungu sekali. Oke, saksikan video ini. Here. I need 100% participation for this to work. Yeah, everyone's here. All 12, 11 of us. Well, what's the plan?
Well, as you know, Jesus is dead. But stick with me, okay? Stick with me. I have a plan. We are going to steal his body. Okay, I'm tracking with you. What's next? And then we're going to tell the whole world that he rose from the dead. Oh, you know I'm in. I love it already. All right, classic. Then what? And then we're all going to get brutally murdered. Wait. Come again. Could you go over that last part real quick? So what? We get murdered. What's the problem? I like it. I like it. I mean, don't get me wrong, Pete. What's in it for us? Do we all get riches, fame, and fortune first, right? No, get this. You're going to be hated, persecuted, and reviled for the rest of your life. Okay, guys. Okay, fellas. Look, Oke, kurasa itu aja untuk video kali ini. Kuharap kalian terberkati, teman-teman. Kalau ada yang mau komen, feel free to comment below. Dan kuharap kalian mengerti nilai signifikan dari kematian martir para murid. Itu beda dengan kematian-kematian demi agama-agama, dengan kematian orang-orang demi agamanya. Itu beda, sama sekali berbeda. Dan kuharap kalian mengerti juga inilah pondasi, bukti kebenaran kekristenan. Oke, itu aja. Dan seperti biasa, bye.